Cianjur, AKBP Doni Hermawan menyebut bahwa orang yang mencopot label identitas di posko pengungsian itu merupakan anggota Ormas Garis Cianjur. Pembongkaran. Hancurkan. Orang dari Ormas Garis itu sudah diketahui pelakunya dari Ormas Garis yang melakukan pencopotan logo gereja di tenda tersebut, bukan masyarakat umum. Nggak usah kemana-mana, nggak usah melebar kemana-mana. Ini maunya kok mengaburkan persoalan nih Kapolres ini. Ya. Kalau hanya sekedar berjanji tidak akan mengulangi, yuk lama-lama hancur negara ini, habis negara ini. Ya, sudah jelas-jelas Ormas Garis keras kok. Ya, Garis ini Ormas Garis keras ya. Ormas Garis adalah ormas radikal parah. Saya akan sampaikan jejak digitalnya. Jadi Garis ini dipimpin oleh Cep Hernawan. Pada saat rame-ramenya ISIS memberontak di Suriah, Cep Hernawan mentang-mentang mengaku sebagai pendukung ISIS. Pemimpinnya Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita kembali membongkar dan membahas tentang kasus yang terjadi di Cianjur, yaitu intoleran ya, di mana ada ormas dari Islam Garis gitu ya. Garis ya, tidak tahu apa kepanjangannya, nanti kita akan dengarkan sendiri dari seorang muslim dari NU ya teman-teman sekalian ya, di mana dia membongkar tentang Cep Hernawan ini ya, yang pernah mendukung ISIS. Jadi jelas identitasnya siapa dan juga ormasnya itu seperti apa gitu ya. Kalau udah berhubungan dengan ISIS, seharusnya dari Polri ya, dari Kapolres setempat itu harus bertindak secepatnya gitu ya. Jadi bukan hanya saja untuk meminta maaf, tetapi harus ditindak ya. Harus diberikan sanksi baginya gitu ya. Dia menggerakkan masyarakat, menggerakkan anggotanya untuk mencopot label tenda tersebut, itu punya tujuan tertentu darinya ya, karena kebenciannya terhadap orang Kristen itu sangat jelas teman-teman sekalian ya, karena dia nanti akan melihat oh ada kristenisasi di situ. Jadi memang saat ini lagi duka ya, lagi duka. Nah maksud saya begini, kita jangan menambah duka gitu ya di NKRI ya. Apa yang dialami oleh Cianjur saat ini adalah masalah kita bersama, duka kita bersama. Itu sebabnya dari pihak manapun, dari masjid ya, dari Islam maksud saya, dari muslim-muslim, kemudian dari gereja, dari mungkin agama Buddha, agama Hindu yang memberikan sumbangan, jangan dipersulit, jangan dibawa-bawa ke ranah agama. Ini kita saling membantu ya saudara-saudari kita yang ada di Cianjur. Nah, jangan ada narasi-narasi kristenisasi. Itu hanya tenda kok bisa dikatakan kristenisasi gitu ya. Bagaimana sih pola pikir Anda? Terlalu sensitif, terlalu sentimen ya dengan orang-orang Kristen. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita mendengarkan siapakah sih? Ya siapakah dia yang menggerakkan ormas Garis ini gitu ya. Mari ya kita tonton dan dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh KBN Nusantara, yaitu kalau nggak salah namanya Agusman teman-teman sekalian ya. Oke, kita langsung saja lihat videonya berikut ini. orang dari Ormas Garis itu sudah diketahui pelakunya dari Ormas Garis yang melakukan pencopotan logo gereja di tenda tersebut, bukan masyarakat umum. Nggak usah kemana-mana, nggak usah melebar kemana-mana. Ini maunya kok mengaburkan persoalan nih Kapolres ini. Doni mengatakan ormas yang mencopot label gereja di tenda bantuan Cianjur adalah Ormas Garis. Nah, nanti kita bahas siapa apa di balik Ormas Garis ini. Dia mengatakan pimpinan Ormas Garis sudah menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur. Sudah diperiksa tadi malam, sudah berjanji tidak akan mengulangi. Kalau terjadi lagi kita akan proses hukum terkait. Ya. Kalau hanya sekedar berjanji tidak akan mengulangi, yuk lama-lama hancur negara ini, habis negara ini. Ya, sudah jelas-jelas Ormas Garis keras kok. Ya, Garis ini Ormas Garis keras ya. Ormas Garis adalah ormas radikal parah. Saya akan sampaikan jejak digitalnya. Jadi Garis ini
dipimpin oleh Cep Hernawan. Pada saat rame-ramenya ISIS memberontak di Suriah, Cep Hernawan mentang-mentang mengaku sebagai pendukung ISIS, pemimpinnya ISIS di Indonesia. Dia mengatakan sudah memberangkatkan seratusan orang didanai untuk berjuang membela ISIS. File ini apa tidak ada di Polres Cianjur? Tidak mungkin, karena Cep Hernawan ketika itu sudah ditangkap oleh Polres Cianjur. Kapolres pasti tahu itu. Walaupun mungkin Pak Doni Hermawan ketika itu belum jadi Kapolres, nggak tahu pangkatnya ketika itu apa. Jadi Ormas Garis ini ya, saya baca ya, jejak atau reputasi dari Ormas Garis ini. Ormas Garis ini ya, ini saya baca, ini file, ini saya bacakan arsip berita di Detik News pada tanggal 13 Agustus 2014 ketika awal-awal ISIS sedang rame-ramenya sedang memberontak di Suriah. Ini profil Cep Hermawan, Presiden ISIS Indonesia yang ditangkap polisi. Detik News, Rabu 13 Agustus 2014. Cep Hermawan. Namanya kok sama, Doni Hernawan. Ini Cep Hermawan. Kebetulan atau gimana nih? Alam menyamakan. Cep Hermawan, pria asal Cianjur, Jawa Barat, ditangkap polisi di Cilacap, Jawa Tengah yang mengaku sebagai Presiden ISIS Indonesia. Siapa dia sebenarnya? Nama lengkap Cep adalah Cep Hermawan, warga Cimenteng, Kelurahan Muka, Cianjur. Ini tercatat sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Reformasi Islam dalam kurung garis. Organisasi ini didirikan pada 24 Juni 1998 silam, berpusat di Cianjur dan bertujuan menegakkan syariat Islam. Garis termasuk organisasi yang cukup rapi. Mereka memiliki perwakilan di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat. Pada 2012 lalu, Cep meluncurkan buku panduan organisasi, ratusan orang hadir. Cep mengklaim ditasbihkan menjadi Presiden Regional ISIS Indonesia di Jakarta pada Maret 2014 yang lalu. Sejak itu, ISIS di Indonesia mulai eksis. Cep ditunjuk karena dianggap memiliki kemampuan agama, organisasional, dan dana. Jika benar ISIS di Indonesia mulai berdiri pada Maret lalu, bagaimana kondisinya saat ini? Tidak berjalan sampai sekarang. Aktivitas saya setiap hari ya mengurus perusahaan, kemudian organisasi garis. Oke ya, itu jejak tentang Ormas Garis. Pimpinan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari KBN Nusantara. Dan itu apakah ini benar nanti atau tidak, tapi dia menunjukkan tadi itu jejak digital ya tentang si Cep Hernawan ini ya, yang pernah bekerja sama dengan ISIS. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman sekalian. Jika dia yang menggerakkan Ormas Garis untuk mencopot label gereja di sebuah tenda bantuan yang diberikan kepada korban gempa di Cianjur, maka ini harus diwaspadai teman-teman sekalian. Apa tujuan, apa maksudnya? Kalau sudah diproses seperti yang dikatakan tadi dalam video KBN Nusantara, sudah dipanggil, sudah diproses, dan sudah meminta maaf, kata Doni Hernawan ya, seorang polisi ya di Cianjur. Nah teman-teman sekalian, jika hanya minta maaf dengan membuat tindakan semacam ini, jelas-jelas teman-teman sekalian, ini adalah intoleran dan ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus ditangkap orang seperti ini. Tidak hanya cukup untuk meminta maaf menurut saya, harus diberikan yang namanya sanksi. Coba kalau orang Kristen yang melakukan demikian, sudah lama diproses. Jika misalnya ada ormas daripada Islam yang menyumbangkan untuk memberi bantuan di situ, lalu orang Kristen, mungkin karena di situ misalnya yang mendapat bantuan adalah orang Kristen, lalu kita copot itu, bisa jadi masalah besar. Bisa jadi akan diproses ini. Dan kata maaf tidak ada untuk orang Kristen jika mereka yang melakukan kejahatan semacam itu. Teman-teman sekalian, ini harus kita berhati-hati. Jangan sampai NKRI ini rusak dengan orang-orang semacam perusak ya, perusak
label gereja tersebut ya. Maka teman-teman sekalian kita harus tetap berdoa kiranya Cianjur ya tetap aman ya, bebas daripada kandurun-kandurun, tidak ada lagi kejahatan di sana yang mengatasnamakan agama dan macam-macam ya. Karena tentu saja teman-teman sekalian, agama itu ada untuk menjadikan orang baik, menjadikan orang berakhlak mulia, menjadikan orang mengenal kasih, mengenal sesama, mengasihi. Itu tujuan agama. Bukan untuk saling bermusuhan, saling bunuh-bunuhan, saling perang gitu ya. Seperti yang diseru-serukan oleh ustaz-ustaz radikal di luar sana, gitu ya. Jadi, mari kita ciptakan damai di NKRI ini. Kita berada di bumi pertiwi, ya, yang dibangun dengan sebuah ideologi Pancasila, ya, dan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi kita satu adanya. Satu tujuan, yaitu untuk membela Republik Indonesia ini. Dan untuk memajukan Republik Indonesia ini. Supaya masyarakatnya sejahtera. Ya. Kalau sudah ada kandrunisasi, kalau sudah ada ormas-ormasnisasi seperti yang terjadi teman-teman sekalian, ini negara akan rusak. Oleh karenanya teman-teman sekalian kita berhati-hati. Dan kita berharaplah, ya, karena polisi adalah benteng terakhir untuk melindungi gitu loh, hak-hak masyarakat. Maka biarlah polisi bekerja dengan baik. Jangan malah dibela. Seperti isu yang beredar. Ada potensi pembelaan daripada Kapolres atau polisi yang ada di Cianjur. Dan berkata bahwa itu bukan tindakan intoleran, tetapi ini sebuah tujuannya baik supaya tidak menonjolkan organisasi manapun ataupun aliran agama manapun ya. Itu jelas-jelas salah gitu. Seharusnya memproses orang tersebut dengan setegas-tegasnya. Bukan hanya cukup untuk minta maaf. Harus diberikan konsekuensi. Entah 2 bulan, 3 bulan ditahan dalam ditahan dulu ya, diproses dulu. Jangan hanya sudah minta maaf lalu dipulangkan begitu aja. Itu tidak akan pernah ya berhenti mereka untuk membuat kejahatan jika hanya itu diberikan. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton, dan kiranya video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.